Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang indah kita kembali beribadah secara online. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah online kita. Dimanapun kita berada, di kota manapun kita berada, kita bersatu hati untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Mazmur 52 ayat 10 berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Karena Dia adalah Allah kita yang baik. Allah kita yang layak untuk terima segala pujian. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menjadikan segala isi dan jagat raya. Mari sama-sama kita bangkit diri. Kita mau menaikkan pujian bagi nama Tuhan kita. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia adalah pemilik setiap kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami berikan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Allah yang menciptakan segala isi jagat raya. Allah yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan
rindukan kuasa lawatan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Allah yang menyelamatkan setiap kami. Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli dengan setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau setia bagi kami Tuhan. Dan ajar kami juga kami tetap setia dengan Engkau Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dengan segenap kehidupan kami. Dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan. Karena kami rindu lebih lagi melekat dengan Engkau Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Mari bawa kasih kita pada Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan mengasihi Kau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Ini setiap kami datang padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Raja.
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala hormat pujian bagi Yesus yang layak dimuliakan, layak diagungkan, dimasyurkan selamanya. Ya la 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 murama la 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 moya la la maya se la 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 murama la 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 maya se. Shikara ma la 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 ma la la moya shikara la la ya la moya la 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 ya la moya la la maya. Ya la 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 moya la moya shikara la 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 ma la maya. Mari sembah muliakan Raja segala raja. Ya Rabba la 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 Rabba la 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 Yesus Yesus Tuhan. Irama la 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 Burakapa la 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 la. Glory haleluya haleluya. Ya la 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 moya ra moya ra maya sa la 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 haleluya. Disembah Kau Tuhan, Raja kemuliaan, layak Kau diagungkan Tuhan. Nama la 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 ya Rabba la 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 la. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat berkuasa. Ajaib ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Layak Kau terima segala sembah dan pujian kami Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala raja yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu pada hari ini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang melekat dengan kami Tuhan. Engkau yang megang setiap kehidupan kami erat-erat di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, mari berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Bapa menuntun kami, Bapa membawa kami ke dalam rencana-Mu yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, mari nyatakan Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi buka setiap hati dan pikiran kami untuk kami menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, tadi kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan kegemaran bagi kita semua. Mari kita akan berdoa sejenak sebelum kita mendengar pesan ini. Tuhan Yesus, terima kasih
kalau kami sudah boleh memuji menyembah-Mu, ya Bapa. Saat ini Engkau yang tenangkan, teduhkan hati kami, biar kami boleh fokus kepada firman-Mu, dan Roh Kudus yang mengurapi baik hamba, baik semua yang mendengar, sekalipun lewat online. Engkau akan berbicara dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saudara, masih dengan tema Building Upon the Rock, saya akan menyampaikan pada hari ini satu renungan yang berjudul Menyimpan Firman Tuhan bagian pertama. Marilah kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11, saudara yang di rumah boleh membacanya bersama-sama dengan saya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari sekali lagi kita ulangi. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, kita lihat di sini bahwa menyimpan firman Tuhan adalah salah satu unsur dari takut akan Tuhan. Jadi seseorang itu takut akan Tuhan, pastilah di dalam hatinya dia menyimpan firman Tuhan. Mengapa kita wajib menyimpan firman Tuhan dalam hati kita? Tadi pemazmur mengatakan supaya kita tidak berdosa. Jadi pilihannya cuma ada dua, saudara, yaitu kita mau mendekatkan diri kepada firman Tuhan supaya dosa menjauh, ataukah kita menjauhkan firman Tuhan sehingga dosa bisa mendekat. Sekali lagi, hanya ada dua pilihan. Apakah kita mau mendekatkan diri kita kepada firman Tuhan sehingga dosa menjauh, ataukah sebaliknya kita menjauhkan firman Tuhan sehingga dosa mendekat. Pilihan di tangan kita masing-masing. Saudara, seperti kita tahu, hati adalah pusat hidup dari manusia, saudara. Produk dari hati ialah segala perkataan kita dan perbuatan kita. Jika seseorang dia katakan sudah banyak mendengar firman, bahkan mungkin dia pandai berkhotbah, saudara. Namun saudara, kalau hatinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, hatinya bukan merupakan tanah yang baik, maka saudara tetap perkataan dan perbuatannya akan berbeda, saudara, dengan apa yang dia dapat selama ini dari firman Tuhan. Hati yang baik dan bagus tentunya melahirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan, saudara. Baik perkataan kita, baik perbuatan kita. Kalau hati kita seperti tanah yang subur, tanah yang baik, pastilah mengeluarkan hasil-hasil yang memuliakan Tuhan. Dan sebaliknya, saudara, bila hati kita itu bukanlah merupakan tanah yang baik, tanah yang subur, pastilah yang keluar pula adalah perkataan-perkataan dan perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti kita tahu, saudara, dosa pasti mengakibatkan penderitaan. Bahkan dosa bisa membuat kehancuran yang total. Dan seperti kita tahu, dosa itu pada awalnya dia seperti sesuatu hal yang manis. Karena dosa itu menipu, saudara. Ketika kita terus jalani, maka hidup kita akan terseret olehnya. Sehingga apa, saudara? Kita tidak terasa terikat oleh dosa. Bahkan kita diperbudak olehnya, saudara. Nah, saudara, dosa akhirnya ketika kita diperbudak oleh dosa tersebut menyebabkan itu memisahkan kita dari Tuhan. Bahkan, saudara, ada kemungkinan peluang yang besar kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan, saudara. Karena apa? Dosa itu menyeret kita terus, saudara, supaya kita menjadi budaknya dan akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus, saudara. Nah, untuk mencegah dan melepaskan dari ikatan dosa ini, saudara, maka kita wajib menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, saudara. Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih
artinya menyimpan firman Tuhan? Apa artinya menyimpan firman Tuhan? Ada 4 arti. Yang pertama yaitu menyimpan firman Tuhan berarti menerima firman Tuhan dengan penuh kegemaran, dengan penuh sukacita dan tidak akan melupakannya. Ini seperti di dalam Mazmur 119 ayat 16 mengatakan, "Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan." Jadi pemazmur rupanya orang yang gemar dengan firman Tuhan dan tidak mudah melupakan firman itu. Nah, saya beri ilustrasi. Kalau saudara yang pernah bercinta, tentu dulu pada waktu musim sebelum zamannya medsos, saudara menerima surat cinta, yaitu berupa berbentuk surat, saudara ya. Dan mungkin zaman teknologi seperti sekarang ini orang sudah nggak pakai lagi surat, orang pakai chat, WhatsApp dan sebagainya. Namun satu hal yang sama, ketika kita menerima isi dari pernyataan bahwa seseorang itu mengasihi kita secara spesial, secara khusus, pastilah saudara kita tidak mau melupakannya. Pastilah kita akan membacanya berulang-ulang dan kita akan menyimpannya sebagai sesuatu yang amat kita sukai, yang amat kita gemari. Nah saudara, pada saat menyimpan firman Tuhan, mungkin kita terasa berat saudara. Apalagi saat firman Tuhan itu pas menegur kesalahan kita, menegur kehidupan kita. Nah saudara, apabila saudara menjumpai keadaan yang demikian, maka saudara mintalah kekuatan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya ketika saudara gemar, saudara hobi, saudara paksakan, saudara biasakan untuk menyimpan firman Tuhan itu, saya yakin lama-kelamaan firman Tuhan itu tanpa disadari dia akan mengubah kehidupan kita saudara. Sedikit demi sedikit atau bisa juga secara drastis, secara berbeda, secara banyak akan mengubah kehidupan kita saudara. Jadi itulah makna pertama, menyimpan firman Tuhan berarti kita penuh sukacita, gemar akan firman Tuhan dan tidak mudah melupakannya. Yang kedua, menyimpan firman Tuhan berarti kita menerima firman Tuhan. Tidak hanya sekedar asal mendengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tentu tidak saudara. Kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita menelitinya, bahkan menjadikan firman Tuhan itu petunjuk dalam hidup sehari-hari. Meneliti di sini bukan hanya sekedar pengetahuan, sehingga kita menjadi seorang yang pandai berdebat teologi dan sebagainya. Tetapi meneliti di sini adalah bagian-bagian dari firman Tuhan itu yang menjadi rema. Rema itu adalah tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang akhirnya menjadi hidup buat kita. Karena Roh Kudus berbicara pada saat itu kepada kita. Ketika sudah menjadi rema, tentulah itu akan menjadi petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan dari Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya saudara. Jadi tidak hanya asal mendengar, tetapi meneliti, menjadikan firman Tuhan itu rema, kemudian simpan dalam hati dan kemudian saudara melakukannya menjadi petunjuk dalam hidup sehari-hari. Contohnya saudara, seorang pendeta yang terkenal saudara, dia juga mempunyai karunia iman yang besar, namanya Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ini dari kecil sampai usia 16 tahun, dia menderita penyakit jantung yang parah. Sampai dia itu terbaring di ranjang karena badannya sudah sangat lemah. Nah pada saat itu saudara,
Dia menjumpai firman Tuhan, saudara. Dia menelitinya, dia menjadikannya firman Tuhan itu seperti obat, saudara. Jadi 3 kali sehari dia baca firman, dia renungkan, dia simpan, dia perkatakan dengan iman, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pada usia 16 tahun dia bangkit dari ranjangnya, saudara. Dia sembuh bukan karena obat dokter semata-mata, tapi karena kuasa firman Tuhan. Dan akhirnya, saudara, Kenneth Hagin ini, saudara, melayani Tuhan. Dia mendirikan sekolah Alkitab, saudara, dan akhirnya, saudara, dia dipakai Tuhan, mempunyai karunia iman, dan umurnya diperpanjang sampai 90 tahun, saudara. Bagaimana hidupnya itu, saudara, benar-benar dia menyimpan firman Tuhan sehingga mengalami kesembuhan, bahkan karunia iman dia miliki. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa artinya menyimpan firman Tuhan? Yang ketiga, artinya kita tidak mudah untuk melepaskannya, tetapi kita mempertahankannya dengan segenap jiwa, saudara. Ini ayatnya ada di Filipi 2 ayat 16, juga di ayat-ayat lain banyak. Saya bacakan hanya yang Filipi 2 ayat 16. Bunyinya demikian, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, saudara, di sini kita lihat Paulus mau berpegang pada firman Tuhan. Dia nggak mau melepaskannya, saudara. Ini ada kisah nyata. Waktu itu ada seorang pegawai wanita yang bekerja di bidang keuangan. Saudara, oleh bosnya tiap saat dia dipaksa, saudara, untuk ikut korupsi bersama-sama dengan bosnya dan beberapa teman yang lain. Namun dia selalu tidak mau, saudara, sampai akhirnya karena dia pegang firman Tuhan, saudara. Akhirnya bosnya marah, saudara, dan akhirnya dia dipecat, saudara. Dia diberhentikan. Pada saat dia diberhentikan itu, padahal kedudukannya sudah cukup lumayan, saudara. Dia datang kepada Tuhan. Dia menyimpan firman Tuhan. Dia perkatakan janji-janji Tuhan. Dan dia tekun berdoa. Akhirnya kira-kira 8 bulan kemudian dia diterima, saudara, di perusahaan lain sama di dalam bidang keuangan. Bahkan perusahaan ini lebih besar, saudara, dan dia menerima salary yang lebih besar pula. Saudara lihat ya, ini contoh orang-orang yang mau mempertahankan firman Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun 8 bulan itu dia menderita, dia tampak penghasilan. Saudara lihat bahwa menyimpan firman Tuhan itu pasti banyak gunanya. Mari kita lihat lagi arti keempat dari menyimpan firman Tuhan. Arti keempat, menyimpan firman Tuhan berarti menerima firman Tuhan seperti menemukan harta terpendam. Jadi seperti menemukan sesuatu yang bernilai tinggi, saudara. Mari kita baca ayatnya dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saudara yang di rumah bisa ikut sama-sama membacanya. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, kita lihat di sini ada 2 orang. Yang pertama, dia menemukan harta terpendam di ladangnya. Lalu harta itu cepat-cepat dikuburnya lagi. Lalu dia cepat-cepat
pulang ke rumahnya, dia menjual milik yang berharga semua, dikatakan dia beli saudara ladang itu. Karena dia tahu di ladang itu ada harta banyak yang terpendam, harta yang bernilai tinggi. Yang kedua yaitu pedagang, yang dia itu selalu mau mencari mutiara yang indah. Pada zaman itu mutiara itu sangat berharga nilainya. Bahkan mutiara-mutiara yang asli pada zaman purba itu saudara, nilainya ada yang lebih tinggi daripada emas saudara. Maka saudara, ketika orang itu saudara, pedagang itu nemuin ada mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga, dia pun menjual miliknya seluruhnya saudara. Lalu dia beli saudara mutiara itu. Karena dia tahu mutiara itu jauh lebih tinggi nilainya daripada segala miliknya. Jadi di sini kita lihat menyimpan firman Tuhan itu berarti apa saudara? Kita tuh menemukan suatu harta, sesuatu yang sangat bernilai. Dan kita itu rela menukar. Di sini poinnya adalah rela menukar dengan apa yang menjadi miliknya. Saya kasih tanda kutip miliknya itu saudara. Miliknya itu berarti apa? Miliknya itu enggak selalu bicara soal uang saudara. Miliknya di sini bicara soal apa? Yaitu sesuatu hal yang menjadi prioritas kita. Yang kita sangat kejar-kejar di dalam hidup ini. Yang menjadi idola kita di dunia ini saudara. Nah itu ditukar oleh firman Tuhan. Itu namanya kita menyimpan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti harta tadi saudara. Nah saudara, milik kita itu bisa berupa kedudukan, popularitas saudara, kesenangan-kesenangan dunia. Bahkan benda-benda yang kita miliki saudara, segala materialisme, paham-paham yang kita miliki saudara, tentang keuangan yang begitu membuat kita tamak dan sebagainya. Nah itu kita tukar dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan sesuatu harta yang berharga. Itu saudara 4 arti menyimpan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi menyimpan firman Tuhan berarti menerima firman Tuhan. Karena kita gemar dan tidak mau melupakannya. Yang kedua tadi menyimpan firman Tuhan berarti kita mau menelitinya. Tidak hanya sekedar asal mendengar saudara dan menjadikan petunjuk dalam hidup kita. Yang ketiga menyimpan firman Tuhan berarti kita mau memegangnya penuh. Tidak mau melepaskannya, mempertahankannya. Menyimpan firman Tuhan juga berarti apa? Kita itu seperti menemukan harta terpendam, sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Nah sekarang hasilnya itu apa saudara? Orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya saudara. Ada tentu hasilnya saudara ya. Nah di sini saya tuliskan ada 4 hasil. Memang saya tidak bacakan ayatnya satu persatu, tapi saudara bisa membacanya sendiri ayat itu di rumah masing-masing. Yang pertama, kalau orang itu dia menyimpan firman Tuhan, maka hasilnya 1, dia akan berbahagia. Seperti Yakobus 1 ayat 25 mengatakan tadi. Jadi firman Tuhan itu bukan merupakan suatu beban yang menekan hidupnya, yang membuat hidupnya jadi terkurung dan sebagainya. Tapi firman Tuhan itu akan membuat menjadi berbahagia pada ujungnya. Pada akhirnya ketika kita benar-benar menyimpan firman Tuhan, kita akan berbahagia, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Yang kedua, hasilnya yaitu menerima upah yang besar. Sesuai dengan Mazmur 19 ayat 11 saudara. Saudara ketika kita menyimpan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang melayani bos segala bos, bos alam semesta ini saudara. Nah saudara lihat orang-orang lain yang menyimpan firman Tuhan, saudara hidupnya tidak ada yang ditelantarkan oleh Tuhan. Hidupnya benar-benar dipelihara oleh Tuhan saudara. Hidupnya mengalami upah yang khusus saudara. Karena dia mau menyimpan firman Tuhan. Yang ketiga yaitu orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya
apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Sesuai Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat bahwa pemazmur yang menulis Mazmur ini tadinya adalah seorang gembala yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Itu pun di padang gurun, padang gunung yang gak kelihatan oleh orang. Sampai akhirnya karena dia gemar kepada firman Tuhan, karena dia mau menyimpan firman Tuhan, akhirnya dia dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi raja atas Israel. Yang keempat, orang yang menyimpan firman Tuhan tidak akan goyah hidupnya. Sesuai dengan Mazmur 37 ayat 1. Ketika dunia goncang, dikatakan oleh firman Tuhan, kerajaan Allah termasuk di situ firman Tuhannya tidak akan tergoncang, saudara. Tidak akan tergoncang justru saudara kalau kita saudara melakukan menyimpan firman Tuhan, maka pasti sama saudara. Kita tidak akan mudah tergoncang, kita tidak akan goyah saudara. Nah, sebelum saya akhiri saudara dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang ilmuwan elektromagnetik saudara. Namanya adalah Michael Faraday saudara. Michael Faraday ini adalah inspirator bagi Albert Einstein. Kita tahu Albert Einstein adalah ilmuwan terkemuka yang dipelajari di buku-buku sekolah saudara dari dahulu kala. Ternyata dia punya inspirator yang hebat, namanya adalah Michael Faraday. Faraday telah mempersona para penonton dengan pertunjukan-pertunjukan di muka umum. Ia menemukan beberapa hukum ilmiah terpenting dalam ilmu fisika dan kimia yang telah merevolusi dunia ekonomi. Namun semuanya itu tak berarti baginya dibanding dengan imannya sebagai seorang Kristen. Dia lebih suka memberi waktu untuk berdoa dan belajar Alkitab. Dengan teman-teman di gereja, dia juga suka berdoa membaca Alkitab. Dia lebih suka itu daripada mengikuti upacara pemberian penghargaan ilmiah atau menerima undangan keluarga kerajaan. Ia selalu bertekun dan rendah hati dan komitmen dalam kebenaran Alkitab sepanjang umur hidupnya. Nah, saudara, dia hidup di zaman perkembangan skeptisisme dan munculnya paham evolusi ala Darwinisme. Tapi semuanya itu enggak menggoncangkan imannya kepada Yesus saudara. Kaum ilmuwan termasuk kaum skeptik begitu mengagumi Michael Faraday sehingga mereka enggak berani melawan atau mengkritiknya saudara. Kita kenal beberapa hukum Faraday ya saudara, yang pernah belajar fisika, kimia pasti saudara pernah dengar tentang teori Faraday ini. Jika Anda membuat daftar segala sesuatu yang berfungsi berdasarkan mesin atau mekanisme tertentu seperti mobil, kipas, pesawat, pompa, apa saja pokoknya yang berhubungan dengan tenaga listrik, seperti juga generator, transformer, kemudian alat-alat elektrolisis dan sebagainya, Anda mulai menyadari semua ini adalah cikal bakalnya dari penemuan Faraday. Dan saudara, sudah disaksikan bahwa kekayaan dari temuan-temuan Faraday ini lebih besar dari yang terdaftar di Bursa Efek Inggris. Saudara, jadi demikian besar penemuan-penemuannya, namun dia tetap hidup sederhana dan rendah hati. Masa kecil Faraday ini adalah seorang yang gak mampu saudara. Sampai Faraday ini yang mau bercita-cita jadi ilmuwan, gak pernah mengecap bangku universitas saudara. Faraday ini malah udah bekerja sejak SMP. Dia akhirnya menjadi penjilid buku karena dia senang membaca buku saudara. Dia mau jadi ilmuwan, dia akhirnya melamar kerja jadi penjilid buku. Lalu kemudian dia sering mendengarkan seminar dari senior ilmuwan namanya Sir Humphrey Davy. Sir Humphrey Davy ini suka mengadakan seminar-seminar ilmiah. Faraday seringkali ikut mendengarkannya. Sampai suatu hari saudara, ketika dia bekerja menjadi penjilid buku, dia memberanikan diri mau bekerja
di laboratoriumnya si Sir Humphrey Davy. Dan saudara, setelah beberapa bulan akhirnya dia diterima, saudara, kerja di laboratorium itu. Dari situlah dia mulai melakukan penelitiannya, saudara. Dia akhirnya sering meneliti, saudara, sampai akhirnya dia menemukan berbagai teori, saudara, untuk elektromagnetik khususnya, saudara. Dan akhirnya Sir Humphrey Davy ini, saudara, dia sangat berkesan kepada Michael Faraday. Bahkan Michael Faraday itu, saudara, dia akhirnya belajar bagaimana untuk menjadi penceramah ilmiah. Akhirnya, saudara, tidak sampai 10 tahun dia menjadi penceramah ilmiah yang terkenal, saudara. Dia lebih terkenal dari Sir Humphrey Davy, saudara. Dia menjadi inspirator bagi Newton, bagi Albert Einstein, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari Michael Faraday ini? Dia seorang miskin yang tidak berpendidikan, namun menjadi ilmuwan yang terhebat dalam sejarah dunia. Yang membedakan Michael Faraday dari orang-orang dan dari ilmuwan lainnya, ternyata imannya pada Yesus merupakan faktor yang utama. Dia, saudara, adalah orang beriman yang terus menyimpan firman Tuhan. Keluarga Faraday ini bukan anggota gereja tradisional, tapi mereka beranggota di gereja yang mengutamakan firman Tuhan. Di sana ada pertemuan pribadi dengan Yesus, ada pekerjaan Roh Kudus, kemudian juga ada kelompok-kelompok pemuridan, saudara. Nah, ini sama seperti yang kita lakukan dalam gereja lokal kita, saudara. Sebab itu, ayo terus lakukan, simpan firman Tuhan dalam hidup kita. Michael Faraday telah membuktikannya, saudara. Dia menjadi orang yang berhasil, namun tetap mempunyai karakter Kristus. Karena apa? Karena dia mau menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, saudara. Kalau saudara mau baca kisah Michael Faraday, banyak sekali, saudara, biografinya. Saudara bisa membacanya, saudara, dan itu mendatangkan, saudara, suatu semangat bagi kita bahwa tidak salah selama ini dengan tema kita Building Upon the Rock dan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Kiranya renungan hari ini membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini. Dan hari ini juga kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dikirimkan melalui GoPay, OVO atau melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau telah berbicara bagi setiap kami, Engkau telah memberkati kami, Tuhan. Dan karena kami jadi orang-orang yang diberkati, kami juga siap untuk memberi dengan sukacita, Tuhan. Karena kami percaya Engkau memelihara kehidupan kami secara luar biasa. Biar persembahan yang kami berikan pada hari ini, Tuhan, Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Anugrah Saron, spesial dengan perayaan Father's Day. Ibadah online dimulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube channel MDC Bogor Online. Dan ibadah onsite dimulai hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak. Mari Bapak Ibu Saudara kita semangat beribadah secara onsite. Jadwal kegiatan doa selama 1 minggu ke depan dapat Bapak Ibu Saudara perhatikan di layar. Doa puasa jemaat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 2 siang. Setiap pelayan wajib mengikuti doa puasa jemaat ini. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita tetap tekun di dalam berdoa. Kesan dilaksanakan secara hybrid, onsite dan online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, ayo ikut kesan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat. Mari bersemangat bersekutu dengan saudara seiman di dalam kesan. Doa penyerahan anak akan dilaksanakan secara onsite di MDC Depok pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 9 pagi dan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Untuk doa penyerahan anak di MDC Bogor pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 9 pagi dan dilayani oleh Pastor Lambert Louis. Untuk syarat, Bapak Ibu dapat perhatikan seperti yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri usia balita hingga 6 SD dapat mengajak putra dan putrinya untuk mengikuti ibadah anak yang dilaksanakan secara online dan onsite. Untuk info lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu menghubungi Kasari dan Kasilia dengan nomor yang tertera di layar. Akan diadakan outbound untuk anak sekolah minggu dengan tema Find the Way yang dilaksanakan di Kebun Raya Bogor pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Biaya pendaftaran sebesar Rp35.000. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tuti dan Kak Yayah dengan nomor yang tertera di layar. Kita telah sampai pada akhir ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya sekalipun lewat online saudara yang di rumah sudah diberkati oleh pujian penyembahan, juga oleh pesan firman Tuhan. Mari kita simpan firman Tuhan dalam hati kita supaya kita tidak berdosa kepadanya. Saudara-saudara yang di rumah baik di Bogor, Depok, Tangsel, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu bahwa kami mau menjadi orang-orang yang menyimpan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Tuhan, kuatkanlah hati kami, supaya kami bisa menjadikan firman-Mu petunjuk hidup sehari-hari, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah pimpin ibadah kami hari ini. Dan hamba berdoa semua saudara-saudara yang ikut ibadah online akan diberkati, baik keluarganya Tuhan, Engkau buat menjadi keluarga yang kuat, damai dan harmonis Tuhan. Kiranya pekerjaan-pekerjaan jemaat diberkati dengan keberhasilan, sekolah dan kuliah jemaat juga Tuhan akan mengalami Tuhan prestasi yang lebih gemilang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua
mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.